Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenal dengan Hong Kong atau City of Venezia atau City of London? Ya, memang di dunia ini ada 3 yang namanya city country. Mereka bertigalah city-nya. City of Venezia, sebuah kota di Italia bagian timur laut yang memiliki julukan La Serenissima, merupakan daerah khusus di Italia yang memiliki sistem keuangan sendiri, perpajakan sendiri, pertahanan sendiri, walau tetap menggunakan mata uang lira. City of London lebih independen dan lebih unik lagi. Lebih unik dari City of New York bahkan, yang memiliki Wall Street, pengendali keuangan dunia. City of London memiliki kekuatan yaitu pound sterling. City of London adalah sebuah wilayah kecil di London Raya di Inggris, pemiliknya para bankers. Inilah inti bersejarah kota London di sekitar konurbasi modern yang terus tumbuh dan memegang status kota. Apa itu konurbasi? Konurbasi merupakan kependekan dari continuous urbanization, yaitu sebuah area urban yang terdiri dari beberapa kota di mana melalui ekspansi telah bergabung membentuk satu area terbangun yang kontinu. Proses konurbasi ini juga di beberapa kota besar di Indonesia terjadi, seperti di DKI Jakarta, Jabodetabek misalnya. Batas City of London ini saat ini tidak berubah sejak abad pertengahan dan sekarang hanyalah bagian kecil dari kota metropolis London, masih menjadi bagian utama dari Central London. City of London sering disingkat dengan The City kalau ditulis di peta sebagai city atau square mile, karena luasnya sekitar 1 mil persegi, sekitar 2,9 km persegi. Pusat industri jasa keuangan Britania Raya yang melahirkan mata uang pound sterling di sana. Pada abad pertengahan, City adalah batas kota asli London. Nama London sekarang merujuk pada konurbasi yang lebih besar yaitu London Raya. Jadi di sini kita bedakan, kalau ngomong City artinya City of London, pusat keuangan Inggris tersebut. Kalau ngomong London artinya bicara wilayah kota yang lebih luas seperti Jabodetabek. Otoritas lokal untuk City, Corporation of London, adalah satu-satunya di Britania Raya yang dikelola secara korporasi. Korporasi kota London dipimpin oleh wali kota tertinggi City of London atau Lord Mayor, jabatan berbeda dan lebih tua dari wali kota London atau Mayor. City saat ini merupakan pusat keuangan dan bisnis besar. Beda satu peringkat dengan New York City sebagai pusat keuangan global terdepan. Sebagai catatan sejarah, sepanjang abad ke-19, City berperan sebagai pusat bisnis utama dunia dan terus menjadi titik pertemuan para pebisnis besar hingga saat ini. City of London yang punya bukan Raja Inggris namun tetap di bawah Union Jack, bendera nasional Inggris Raya. Kita ke Hong Kong sekarang. Hong Kong adalah sebuah koloni Inggris yang disewa dari Tiongkok oleh para tycoon di tahun 1841 hingga 1997. Kemudian dalam Sino-British Joint Declaration di tahun 1984 dinyatakan Hong Kong sudah kembali ke Tiongkok di tahun 1997. Namun selama 50 tahun ke depan Hong Kong tetap menjadi daerah khusus yang mandiri. Tetap berlaku Hong Kong dollar sebagai currency. Hong Kong menjadi Special Administrative Region hingga tahun 2047. Yang menarik adalah ketika para tycoon mengambil Hong Kong dengan membangun Noble House, para tycoon itu membentuk currency sendiri yang namanya Hong Kong dollar, di mana yang menerbitkan adalah HSBC. Lihat saja tanda tersebut di mata uang Hong Kong dollar. Jangan heran ya dengan logo HSBC tersebut di mata uang Hong Kong dollar. Swasta loh itu. Baik, kita sekarang lanjut cara cerdas bernegaranya. Dengan sejarah City of London dan dengan sejarah Hong Kong, kok saya jadi ingin punya city country atau ingin mengelola city country sendiri juga ya? Kalau melihat sejarah, maka mata kita akan melirik provinsi khusus Yogyakarta. Kita ingat dulu ketika Sultan Jogja ditanya di awal kemerdekaan Indonesia, ditanya oleh Bung Karno akan posisi Jogja. Maka dengan rendah hati Sultan Jogja Hamengkubuwono ke-9 mengatakan Jogja ikut NKRI. Padahal Kesultanan Jogja usianya lebih tua, yaitu lebih dari 500 tahun. Bisa saja Sultan Jogja mengatakan bentuk negaranya kerajaan deh. Saya jadi raja, kamu Pak Karno jadi Perdana Menteri. Model Inggris bentuk negaranya. Ya bisa saja. Namun Sultan Jogja tidak melakukan hal itu. Hamengkubuwono ke-9 tetap menyatakan Jogja ikut NKRI. Bukan hanya ikut, namun membantu NKRI yang waktu itu masih muda dengan dana yang sangat besar. Puluhan triliun rupiah nilainya pada saat ini. Emas dan harta Jogja banyak membantu negara ini. Ada ironi, di masa pemerintahan presiden yang dulu, ada perintah untuk mencabut hak keistimewaan Jogja. Entah siapa yang menyarankan, pastinya tidak tahu sejarah Jogja atau memang ingin mengerdilkan peran Jogja. Marahlah rakyat Jogja sampai Sabda Tama dikeluarkan oleh Sultan Jogja yang sekarang Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai sabda tertinggi. Di seluruh Jogja bendera kuning berlogo keraton dikerek naik tinggi di mana-mana dan itu bagaikan pernyataan bersiap perang, tanda perlawanan sejak Sabda Tama dikeluarkan.
Untungnya Republik cepat sadar dan akhirnya berdamai. Jadi sekali lagi kita melirik Jogja. Bagaimana kalau kita mendapatkan Sultan Ground seluas 2000 hektar? Kita sewa layaknya Hong Kong selama 150 tahun ke depan. Nanti kita kembalikan utuh beserta isinya kepada Keraton Jogja. Di sana seperti Hong Kong juga, kita akan gunakan emas sebagai alat bayar, gramasi emas sebagai alat tukarnya. Jadi seperti masuk time zone, rupiah atau mata uang lainnya ditukar chips untuk transaksi dan main di time zone. Sama juga di City of Mataram. Masuk ke City of Mataram, tukar mata uang manapun dengan alat bayar gramasi emas. Di City of Mataram, semua nilainya transaksinya adalah misalnya 0,01 gram, 0,3 gram, 2 gram yang dibayarkan menggunakan QRIS emas. Di City of Mataram itu punya sistem pajak sendiri yang Kesultanan Jogja tetap mendapatkan royaltinya. Kita punya sistem pembayaran sendiri, sistem bank tersendiri, sistem pertanahan tersendiri. Aturan tinggalnya mirip Malta di wilayah Italia sekarang, mirip City of London di bawah King of England. Pertanyaan sekarang, diizinkankah oleh Sultan Jogja untuk kita mendapatkan 150 tahun hak eksklusif Sultan Ground untuk membangun City of Mataram, untuk kita jadikan city country? Tapi di hati kecil ini kok jadi kepikiran nanti gramasi emas jadi kekuatan transaksi sendiri, hingga rupiah jadi hilang kedaulatannya, bahkan dolar dan yuan hilang kekuatannya. Tapi kami janji kok hanya beredar di City of Mataram gramasi emas tersebut. Jadi bagaimana Kanjeng Sultan? Diparingi nggih? Peace. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.